Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Lukas 23 ayat 42. Ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Saudaraku yang terkasih, ini adalah sebuah pernyataan dan sekaligus permohonan dari seorang pendosa, seorang penjahat yang mungkin saja menjadi permohonan yang terakhir sebelum meninggal, sebelum ajalnya menjemput. Isi permohonan dari salah seorang penjahat ini kelihatannya sangat sederhana. Bukan sebuah permohonan ampun kepada Tuhan atas perbuatan jahatnya, tapi ia hanya ingin diingat saja oleh Kristus bila kelak Kristus datang sebagai raja. Tidak semua orang mendapatkan kesempatan emas seperti penjahat ini, yang mana pada akhir hidupnya atau menjelang kematiannya dia bertemu dengan Kristus. Pertemuannya dengan Kristus telah mengubah masa depannya, saudara, yang sebelumnya sedang berjalan menuju kepada kebinasaan kekal, kini berubah arah menuju kepada kehidupan kekal. Mengapa hal ini dapat terjadi? Karena penjahat ini memiliki iman kepada Kristus. Sekalipun di depan mata ia melihat Kristus jelas-jelas dalam keadaan tidak berdaya dan sedang menghadapi kematian sama seperti dirinya, tapi penjahat itu percaya dan mengakui bahwa Kristus adalah raja, bukan orang jahat seperti dirinya. Didasari oleh iman ini, saudara, penjahat itu menyampaikan permohonan yang tidak macam-macam. Simple. Dia tidak minta kedudukan yang istimewa karena pernah sama-sama disalibkan, tapi ia hanya minta agar Kristus mengingatnya. Sebuah permohonan yang sederhana tetapi bermuatan iman dan ketulusan hati. Saudaraku yang terkasih, karena iman penjahat itu, Tuhan pun menjawab dalam Lukas 23 ayat 43, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saudara, berbeda dengan penjahat yang satunya yang justru menghujat, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Permohonan doa yang disertai iman ternyata sanggup menggerakkan hati Tuhan, sebab Tuhan memperhatikan sikap hati dan iman seseorang, bukan pada indahnya ayat-ayat doa atau kalimat-kalimat doa yang kita panjatkan. Sekalipun doa itu seindah sebuah puisi, tapi bila doa itu keluar dari hati yang tidak tulus dan hanya sebatas lip service saja, maka doa itu hanya menguap saja. Dengan kata lain, sia-sia saja. Karena itu, saudara, jangan pernah ragu untuk datang kepada Tuhan. Akui semua kesalahan dan dosa kita, sebab Tuhan tidak pernah menolak seorang pendosa untuk datang kepadanya. Matius 9 ayat yang ke-13, Tuhan Yesus berkata, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih firman Allah yang Engkau nyatakan kepada kami. Kami bersyukur dan memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Engkau Kristus sebagai Raja dalam hidup kami. Biar hari ini juga kami datang kepada Tuhan, memohon pengampunan daripada Tuhan, dan kami mengakui setiap kesalahan yang kami perbuat menyakiti hati Tuhan, dan kami berterima kasih karena Engkau tidak membuang kami. Ketika kami datang kepada Tuhan dengan tulus hati, maka Engkau yang sanggup untuk menyelidiki hati kami, dan Engkau sendiri yang berkenan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau datang untuk mencari dan menyelamatkan orang yang berdosa seperti kami. Kami datang di kaki Tuhan. Kami mohon Tuhan ampuni kami. Kami mohon Tuhan sucikan kami dengan kuasa darah Tuhan Yesus,
supaya selama kami hidup dalam dunia ini, kami hidup memberi buah, karena kami hidup berkenan dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up.